Riak. Oke, hari ini kita masuk materi baru itu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pasti mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia ini tidak akan lagi didengarkan. Yang pasti ini sudah pernah didengarkan, ya. Oke, sekarang perhatikan dulu gambar ini. Oke, dari gambar itu saya pernah melihat gambar itu di televisi. Saya pernah pemain timnas Indonesia. Oke, pemain timnas Indonesia namanya Jales. Berasal dari negara Uruguay. Perhatikan kemarin. Christian Gonzalez ini dulunya warga negara Uruguay. Oke, Uruguay. Ya, sekarang menjadi warga negara Indonesia. Oke, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia? Itulah yang akan kita bahas. Oke, tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas itu mengenai siswa mampu memahami pengertian warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, sekarang perhatikan kembali. Oke, rakyat dalam sebuah negara, dalam suatu negara ada 4 bagian untuk menentukan yang namanya status warga negaranya. Oke. Oke, perhatikan. Rakyat suatu negara itu dibedakan ada 4 bagian. Ini kita mau belajar seperti ini. Ini ada warga negara. Kemudian ada bukan warga negara. Selanjutnya ada penduduk. Ada bukan penduduk. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, siapa kira-kira yang bisa atau memberikan tanggapannya apa itu yang dimaksud dengan warga negara? Ayo, salah pendapat apa? Siapa yang mencoba? Apa itu warga negara? Oke, Armenas. Warga negara menurut saya Pak, orang yang tinggal di Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Oke, ada yang menambahin masih kurang tepat. Oke, Sam. Coba sampai sini kalimatnya masih kurang tepat sedikit lagi. Ayo, siapa mau coba lagi? Oke, Ibu Bunde. Ayo, Bu. Oh, Maria, ayo. Segan dia segan. Oke, Bapak tambah ya. Gini, kalau warga negara ini, Bapak melengkapi, warga negara itu adalah seseorang yang tinggal di suatu wilayah yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Harus ada secara hukumnya, secara hukum diakui sebagai warga negaranya. Oke, sekarang bukan warga negara. Oke, siapa yang bisa memberikan tanggapan apa itu bukan warga negara? Bukan warga negara. Oke, Sam. Adalah orang yang menjadi suatu tempat tapi bukan di negara di mana dia berasal. Coba ulangi. Adalah orang yang menjadi suatu tempat tapi bukan di negara mana dia berasal. Oke, yang lain dulu yang lain. Ayo. Bukan warga negara artinya orang yang berkunjung ke suatu negara untuk sementara. Oke, masih tepat ya, Bapak tambah. Nanti di sini akan apa dari pengertian yang diberikan oleh Armena. Bukan warga negara ini adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, tetapi
tidak diakui secara hukum menjadi anggota suatu negara. Tidak diakui secara hukum. Oke. Kemudian penduduk. Oke. Siapa yang bisa memberikan tanggapan apa itu pengertian dari penduduk? Oke. Seseorang yang tinggal dan menetap di negara tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Maria. Oke. Penduduk itu diartikan seseorang yang tinggal atau menetap di suatu negara dengan jangka waktu yang cukup lama. Oke. Kemudian masuk ke bukan penduduk. Oke. Yang bukan penduduk ini, coba siapa yang bisa atau membuat menjawab secara enggak Bapak apa itu bukan penduduk? Tadi penduduk tadi yang menetap di suatu wilayah dengan jangka waktu yang cukup lama. Kalau bukan penduduk, ayo, apa itu bukan penduduk? Dina, jawab. Suatu warga yang tidak diakui secara hukum di suatu daerah. Masih salah yang tadi, yang pertama cukupkan tadi. Dina, Yang pertama apa tadi? orang asing. Coba. Bukan penduduk mau suatu seseorang warga negara yang datang dari negara lain ke negara kita untuk berkunjung. Atau dalam istilahnya Turis. dengan waktu yang sangat singkat. Contohnya ini, contohnya seperti apa? Turis. Contohnya wisatawan atau turis. Oke, sampai di sini udah paham? Oke. Sekarang ada 3 oke, Bapak ulangi. Dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia, termasuk negara-negara di dunia, ada 2 asas untuk menentukan status kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Oke, siapa yang tahu pengertian dari asas ius soli? Ayo, Berdasarkan tempat lahir. asas ius soli. Berdasarkan tempat lahir. Jawab. Ada yang tahu? Coba, salah pun nggak apa-apa. Saya memberikan tanggapan. Oke, Rapeda. Azas yang mengakui warganya, azas yang suatu negara mengakui warganya atau masyarakatnya memang betul jadi warga negaranya. Aduh, salah. Tahan dulu, Pak. Buat Rapeda. Oke, buat Polip. Buat Rapeda. Ayo. Iya, tempat kelahiran. Bawah ya. Ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian asas ius sanguinis. Ayo, siapa yang coba menjawab? Apa itu pengertian dari ius sanguinis? Ayo, Polip. Nggak tahu lagi. Oh, iya. Ayo, apa itu pengertian dari ius sanguinis? Nggak tahu. Oke, ini Bapak artikan asas ius sanguinis ini kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan. Garis bawah ya, ius soli dia berdasarkan tempat kelahirannya, tempat dia lahir. Kalau asas ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau ada istilahnya suami istri, contohnya yang menganut negara yang menganut asas ius soli. Kalau anaknya lahir di sini di negara yang menganut asas ius soli ini, maka dia diakui sebagai warga negaranya. Kalau dia ius sanguinis berdasarkan keturunan, kalau ayahnya maupun ibunya warga negara Indonesia, contohnya mau lahir di negara Brazil pun dia tetap diakui sebagai negara Indonesia karena orang tuanya ada ikatan Indonesia, ikatan tali darah dengan orang tuanya. Oke, paham sampai sini? Oke,
ada 3 hal dalam menentukan status kewarganegaraan penduduk. Oke, yang pertama itu ada apatrid, kemudian ada bipatrid, kemudian yang ketiga ada multipatrid. Apatrid tidak punya kewarganegaraan. Oke, apa itu apatrid? Tidak punya kewarganegaraan. Ada 3 hal dalam menentukan status kewarganegaraan Tidak punya. penduduk. Yang pertama Tidak ada punya, apatrid, ada bipatrid, dan multipatrid. Siapa yang tahu pengertian dari apatrid? Saya. Oke, Pak Yoha. Apa? Apatrid adalah tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatrid memiliki 2 kewarganegaraan. Multi bipatrid memiliki banyak kewarganegaraan atau lebih dari 2. Oke. Di sini betul yang dibilang oleh Yoas, tepuk tangan dulu, berikan dulu. Oke, Bapak jelaskan di sini. Oke, apatrid ini adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Oke, sebelumnya Bapak buat di sini ya. Asas usul ini contoh negara yang mengakui asas usul ini, contohnya negara Amerika Serikat. Kemudian negara Brazil. Untuk asas jus sanguinis ini termasuk negara Indonesia, Belanda, dan juga sebagainya. Oke, dari sinilah kita nanti berpatokan untuk menentukan apatrid, bipatrid, dan multipatrid seseorang itu. Oke, contohnya seperti ini. Untuk apatrid, contohnya si Tony dengan si Tini ini adalah pasangan suami istri. Oke, ini Tony dan Tini ini adalah pasangan suami istri. Si Tony ini kewarganegaraan Amerika Serikat dan si Tini berkewarganegaraan Amerika Serikat. Amerika Serikat tadi menganut asas ius soli berdasarkan tempat dia lahir. Oke. Sekarang berkunjunglah atau liburanlah si Tony dengan si Tim ini ke negara Indonesia. Ini anaknya kita buat namanya si Dodi. Oke. Berkunjung ke negara Indonesia. Udah, karena negara Indonesia tadi menganut asas ius sanguinis, ini berdasarkan keturunan. Padahal ayah dan ibunya bukan warga negara Indonesia. Jadi si Dodi ini tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Dodi ini tidak diakui sebagai warga negara Amerika Serikat. Karena negara Amerika Serikat itu menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Oke, ini untuk contoh untuk apatrid. Kemudian yang kedua untuk bipatrid. Oke, sampai di sini paham untuk contoh apatrid? Paham? Oke, sekarang Bapak buat untuk contoh bipatrid. Siapa mau mencoba contoh dari bipatrid? Ayo, bipatrid ini tadi seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Oke, siapa yang mau buat contohnya? Ayo. Oke, Sri, ayo maju ke depan. Ya. Jadi Pak, contohnya ada 2 pasang suami istri namanya Sisa dan Siso. Siso ini negara berasal dari Meksiko. Terus Sisa ini orang Indonesia. Mereka ini tinggal di Meksiko, Pak. Meksiko ini kan negara penganut ius soli. Kalau Indonesia ius sanguinis kan, Pak.
Terus lahirlah anaknya, namanya si Saso. Si Saso ini lahirnya di Meksiko. Jadi si Saso ini mempunyai dua keluarga negaraan, yaitu Meksiko karena dia lahirnya di Meksiko, dan juga warga negara Indonesia karena mempunyai hubungan darah dari keturunan ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sri. Oke, di sini supaya Bapak perjelas, untuk bipatrit untuk berkewarganegaraan Belanda, ini tadi contohnya dibuat Siso ini warga negara Meksiko yang menganut asal Ussoli itu berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan sisa ini warga negara Indonesia yang menganut asas Ussoli. Lahirlah si Saso ini di Indonesia, maka si Saso ini diakui sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan si waktu habis. Begitu juga dengan Siso, oke? Itu ada di sini sebuah kasus Bapak buat. Ini kita lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya untuk kalian analisis. Ini mengenai kasus cerita Glorida Natapraja soal kewarganegaraan ganda. Ini kenapa Gloria Natapraja dicoret dari daftar pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibra di Istana Negara? Mengapa? Nanti ini Bapak buat per kelompok. Ini untuk 3 kelompok, ini 1 kelompok, ini kelompok kedua, ini kelompok 3. Nanti Bapak kasih ini apanya kasusnya, kalian analisis. Yang menjadi pertanyaannya, Gloria Natapraja dicoret dari daftar pasukan pengibaran bendera pusaka itu di Istana Negara. Mengapa? Oke? Bapak kira sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan mengenai multipatrit ini. Sekian pertemuan kita. Selamat siang. Siang, Pak.